Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Seminar Nasional Energi, Kelistrikan, Teknik, dan Informatika SNEKTI 2021 yang dilaksanakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi PLN. Usulan riset yang kami tampilkan di dalam seminar ini adalah alat bantu training elektronika berbasis Internet of Things dengan logika FATSI menggunakan Node MCU. Berikut ini tim kami adalah Agus Dendi Rohendi, Irfan Kampono, Muhammad Husni, Raden Setiadi, Lukman Medriafin Silalahi, dan Rahmatullah. Syarat kontennya, satu, kami akan menjelaskan abstrak, kemudian metode, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan riset. Abstrak, kegiatan pelatihan elektronik masih dilakukan secara konvensional, yaitu melalui sistem tatap muka. Pelatih atau trainer harus secara manual mengecek nilai pengukuran trainee-nya. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Sementara saat ini kondisi sedang pandemi COVID-19, di mana interaksi antar manusia dibatasi. Sehingga oleh karena itu perlu dibuat sebuah perwarupa atau alat yang bisa membantu proses training tersebut. Dan alat bantu pelatihan elektronik berbasis IoT yang diusulkan menggunakan Node MCU dengan sistem database MySQL menggunakan teknologi IoT, data langsung ditampilkan melalui media internet browser, dan hasil penelitian yang kami lakukan, alat ini dapat memantau pelaksanaan pelatihan untuk jarak 8 meter dan waktu respon sensor kurang dari 1 detik. Tingkat sensitivitas sensor mencapai 99,01% dengan akurasi pengukuran 0,01%. Dengan alat ini pengecekan hasil pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dilakukan dari mana saja. Berikut ini usulan diagram blok. Gambar 1 merupakan diagram blok dari sistem alat monitoring hasil tes praktek berbasis IoT yang dirancang bangun. Lalu slide yang kedua adalah tata letak perwarupa baik trainer dan trainee-nya dalam ruangan training berukuran 6x8 meter. Berikutnya metode yang diusulkan adalah metode FATSI. FATSI ini adalah FATSI Mamdani dan dihasilkan satu item output pada bagian akhir simulasi. Lalu kategori yang diinput terdapat 5 jenis grading, diantaranya adalah poor 0 sampai 62, average di rentang 58 sampai 72, good di rentang 68 hingga 82, very good di rentang 78 sampai 92, dan excellent di angka 98 hingga 100. Hasil dan diskusi dapat dilihat pada gambar 4. Ini adalah hasil perancangan komponen project board, papan percobaan training, lalu dihubungkan dengan sensor INA219, Node MCU 8266, dan komputer trainer sebagai server dan tampilan data. Dan gambar 5 menunjukkan hasil pengukuran sensor dan multitester yang dapat dilihat pada sisi pengukuran sensor INA 219 dan multimeter rata-rata hanya 0,055 volt. Dan dari hasil perhitungan dengan persamaan 1, maka dapat diperoleh rata-rata kesan error itu 0,99% dan akurasi sensor 99,01%. Gambar 6 menunjukkan bahwa kecepatan transfer data yang terjadi adalah di bawah 1 milisecond, sehingga dapat dianalisis bahwa delay yang terjadi ketika pengiriman data kurang dari 1 detik sehingga tidak akan merugikan peserta training dikarenakan adanya pembatasan waktu untuk melakukan pengukuran ataupun ujian praktek. Gambar ke-7 menunjukkan hasil pengukuran kecepatan Wi-Fi untuk melihat kondisi jaringan internet. Gambar 8 menunjukkan tata letak ruangan training dan posisi pengujian dengan 5 posisi yang berbeda. Dan gambar 9 dapat dianalisis bahwa semakin jauh jarak transmit Wi-Fi, maka semakin lemah sinyal yang diterima. Pada pengukuran dengan jarak 10 meter, di mana posisi ukur dibatasi oleh dinding, maka terlihat penurunan yang drastis dikarenakan sifat sinyal Wi-Fi yang terpengaruh oleh penghalang berupa tembok, kayu, ataupun gipsum. Kesimpulan dari riset ini bahwa alat dapat digunakan dengan respon time yang dapat dicapai pada saat melakukan pengukuran kurang dari 1 detik. Nilai sensitivitas yang dapat dicapai oleh sensor sebesar 99,01%. Besarnya ketelitian yang dibaca oleh sensor yaitu 2 angka di belakang koma dan kelipatan hasil pengukuran 0,01 dengan delay yang terjadi pada saat transmisi kurang dari 1 detik, sehingga bisa dikatakan
Tampilan data pada MySQL dan browser muncul secara real-time dengan catatan konektivitas Wi-Fi stabil. Jarak maksimal transmisi alat untuk memancarkan sinyal sebesar 8 meter. Berikut ini adalah referensi yang sudah kami tuliskan di dalam daftar pustaka. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Universitas Mercu Buana yang telah mendukung dalam penelitian kerjasama dalam negeri bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semoga akan selalu ada makalah penelitian di masa depan antara Mercu Buana dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terima kasih. Digital Advance Wireless Communication Connecting People.